Sepertinya penumpang saya ini kalem-kalem banget ya, Masya Allah. Ayo teman-teman, biar nggak bising ini suara pesawatnya ya, teman-teman ngomong aja nggak apa-apa gitu. Oke, kalau nggak ada penumpang saya yang ingin bicara gitu ya, mungkin saya ambil alih aja ya teman-teman. Saya mau tanya, tunjuk teman-teman nih. Oke, pilih dulu ya. Sebentar teman-teman. Sebentar. Mana ya? Penumpang saya namanya bagus-bagus sekali ya. Ini Masya Allah. Bentar. Oke, saya mau tanya sama Kak Salma Rizkia nih. Kak Salma Rizkia, gimana nih kabarnya, Kak? Kak Salma, apakah ada di room? Oh, sepertinya mungkin sedang ada kegiatan yang lain. Oh, sudah ya? Oke, kita ganti penumpang nih. Mungkin Kak sedang ada keperluan lain gitu ya. Saya mau tanya ke penumpang yang lain nih. Kak Aftona. Kak Aftona gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau misalnya mau on cam nggak apa-apa Kak, on cam aja. Oh ya Kak Aftona, saya mau tanya nih sebagai pilotnya gitu ya. Kenapa Kak Aftona kok mau jadi penumpang saya gitu pada hari ini? Iya, karena kan kita jarang ketemu gitu Mbak, jadi kepengen aja gitu ngelihat Mbak Vira. Masya Allah. Sekalian jalin ukhuwah gitu dengan teman-teman yang di sini. Masya Allah. Semoga nanti bisa ketemu kembali ya Kak ya, bisa ketemu secara langsung gitu, nggak cuma di room online aja gitu ya. Iya. Oh ya Kak, kenapa Kak pengen ikutan di sesi yang Korea ini? Apakah ada sesuatu yang dikepoin dari Kak Sela atau mungkin ada sesuatu yang dikepoin dari Korea sendiri gitu? Sebenarnya kemarin udah milih yang Jerman itu kan ya, yang Eropa, tapi kebetulan nggak bisa gitu, qadarullah nggak bisa ikut. Terus ini baru bisa ikut yang sekarang. Ya untuk mengisi waktu aja gitu ya sebenarnya. Dan tertarik gitu dengan Korea yang emang lagi booming atau tenar di Indonesia gitu kan. Dengan bukan hanya dengan idolnya, tapi juga keindahan dari sisi-sisi yang ada di Koreanya itu, seperti itu. Masya Allah, luar biasa nih Kak Aftona ya, pagi-pagi mengumpulkan niat ya Kak, biar ada kegiatan yang lain dan menggali informasi juga, terutama di Korea gitu ya Kak. Masya Allah banget nih. Terima kasih banyak konfirmasinya Kak Aftona, semoga sehat selalu. Iya, Oke, sama-sama. kita lanjut ke penumpang saya yang lain nih. Kayaknya tadi udah tanya ke yang perempuan gitu ya, karena penumpang saya ada yang laki-laki juga. Saya mau tanya nih sama penumpang saya yang laki-laki. Ada Kak Yusuf Matino nih, coba. Kak Matin gimana kabarnya? Maaf Kak Matin ada di grup nggak ya? Ada di room nggak ya? Hadir, hadir. Hadir ada. Oke. Gimana nih kabarnya Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kenapa nih kok maunya jadi penumpang saya nih Kak pagi hari ini? Karena pengen terbang ke Korea aja. Oh, Masya Allah. Atau mau ada niat studi lanjut Kak di Korea? Kalau ke Korea belum tahu sih ya. Tapi ada niat ke sana, pengen. Siap. Iya. Ya, terima kasih banyak Kak Mati, semoga sehat selalu. Oke. Ya. Satu lagi nih teman-teman, karena mungkin waktu kita jam terbang kita udah mau selesai ya, udah waktunya kita mau landing. Kita akhiri dengan pertanyaan ke satu penumpang nih. Siapa ya?
Atau mungkin Kak Rian ya tadi yang mengingatkan saya untuk nge-record. Boleh berkabar ya Kak Rian? Kak Rian, apakah ada di room? Ya, mungkin ke penumpang satu lagi yang lain ya. Oke, kita cari satu lagi mungkin Kak Izzati. Kak Izzati gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oh ya Kak, nih saya mau tanya-tanya lagi sama seperti yang tadi ya Kak ya. Kenapa nih Kak Izzati mau jadi penumpang saya hari ini gitu? Dan apakah ada ketertarikan dengan materi hari ini atau bagaimana gitu Kak? Sebenarnya ya sih tertarik banget malah. Masya Jadi Allah. tuh gimana ya? Ada keinginan gitu buat ke Korea gitu. Oh, Masya Allah. Ini kita lagi di perjalanan kok Kak, lagi di pesawat juga. Tapi ini hayalan dulu ya Kak ya. Nanti semoga Iya, ya. bisa kenyataan ya Kak, bisa terbang ke Korea secara langsung gitu ya. Oke, semoga sukses ya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, karena kita udah mau landing nih, berhubung sudah hampir selesai jam terbang kita gitu, dan alhamdulillah juga sudah ada Kak Sela juga yang menyambut kita di bandara gitu ya, Masya Allah. Nah ini ceritanya kita udah landing nih teman-teman, dan kita sambut bersama ada Kak Naufalin, Kak Sela di sini. Ya sebelum mungkin nanti saya serahkan kepada Kak Sela gitu ya. Saya ingin membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya, saya bacakan dulu ya teman-teman. Namanya Kak Naufalita Sel Hashim. Kemudian kelahiran di kota Surabaya tanggal 3 Oktober 1995. Anak kedua dari 3 bersaudara. Untuk usianya 25 tahun. Nama suaminya Naufal Suryanto. Kemudian untuk anak Naura Syakila, umur 2 tahun 4 bulan, untuk domisilinya di Busan. Kemudian untuk hobinya itu makan, masak, main sama anak. Agak mirip Kak hobinya sama saya nih, Masya Allah. Kemudian untuk minatnya di craft, kemudian di graphic design sama di martial art. Kemudian untuk pengalaman pendidikannya, untuk yang pertama tahun 2001 sampai tahun 2007 di SD Negeri Jemur Wonosari 2. Kemudian untuk 2007 sampai 2010 di SMA Negeri 13 Surabaya. Dan untuk 2010 sampai 2013 di SMK Negeri 12 Surabaya Prodi Multimedia. Kemudian untuk tahun 2013 sampai 2017 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, prodinya di 4 Teknik Komputer. Untuk pekerjaan saat ini gitu ya Kak ya, sebagai istri dan ibu rumah tangga, kemudian ketua komunitas Humaira Masjid Al-Fatah Busan, dan untuk yang ketiga itu sebagai desainer tim media Rumaisa Korea Selatan. Nah, untuk skill-nya itu memasak, Masya Allah luar biasa skill memasaknya. Ini saya jadi pengen menyicipi masakannya Kak Sela nih. Kemudian ada desain grafis juga dan pemrograman bahasa CSS dan HTML gitu ya mungkin bacanya ya. Untuk kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Korea. Nah, mungkin untuk memanfaatkan waktu juga, boleh kita sambut ya teman-teman Kak Sela. Assalamualaikum Kak Sela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Jelas? Masuk Kak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik kabarnya, sehat semua kami semua di sini. Alhamdulillah. Di sana sekarang jam berapa Kak?
sekarang jam berapa ini? Sekitar jam setengah 11 ya. Jam 11 kurang lebih. Iya, jam 11. Masya Allah, sih kurang lebih 2 jam ya Kak ya, berarti tidak sama Indonesia ya. Untuk aktivitas Kak Sela saat ini lagi ngapain aja nih Kak? Lagi menemani suami ya, menemani suami kuliah di Busande di Busan National University. Terus sambil ngurusin komunitas ini, terus bantu-bantu juga di medianya Romansa sih, yang seperti itu. Masya Allah. Kalau boleh tahu Kak, tim Rumaisa dan tadi yang Humairah ya Kak ya, itu komunitas muslimah aja atau bagaimana Kak? Atau umum untuk muslim-muslimah gitu? Jadi untuk Humairah ini komunitas muslimah saja yang ada di Busan, di seluruh Busan. Nah biasanya kita base camp-nya ada di Masjid Al-Fatah. Cuman karena pandemi ini jadi kita masih online dulu kegiatan-kegiatannya. Nah, Rumaisa itu organisasi muslimah se-Korea Selatan ya, yang cukup besar di Korea Selatan ini. Iya, Masya Allah. Saya juga waktu itu pernah lihat di Instagram Kak, atau mungkin Kak Sela juga kenal ya dengan Mbak Hatifah Hasnah. Oh iya, tetangga. Iya, itu kakak tingkat saya. Waktu itu pernah ikut kajian dengan dokter siapa, saya lupa gitu. Masya Allah, luar biasa banget sih Kak ngelihat semangatnya teman-teman muslimah di sana ya. Walaupun mungkin sebagai minoritas di sana, tapi semangatnya luar biasa banget, Masya Allah. Ya mungkin ini ya Kak, Kak Sela ada PowerPoint ya Kak? Ya, ada. Ya, mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Sela. Oke, baik. Saya tolong di next slide-nya ini ya. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit sharing, saya diminta tolong untuk sharing ya terkait pengalaman-pengalaman di Korea dan kondisi Muslim di Korea sini. Ini saya sajikan dalam bentuk PPT, dalam bentuk slide. Mudah-mudahan ini memudahkan untuk kita mengetahui kondisi Muslim di Korea ini. Oke, slide-nya bisa di next. Kecil suaranya. Kalau kesulitan ini slide-nya, mungkin di stop aja sharing-nya biar coba saya yang share. Oh, bisa ini. Oke. Nah, ini saya sedikit cerita. Jadi, bagaimana perkembangan Muslim di Korea sendiri. Ini saya ambil dari artikel yang di sini Imam Lee ya sebagai narasumbernya pada saat itu. Jadi artikel ini ditulis di tahun 2017. Nah, umat Muslim sendiri di Korea Selatan itu mulai berkembang di sekitaran tahun 1980 sampai 1990-an ini di sekitaran kawasan Itaewon itu ya. Nah, ini tempatnya ada di kota Seoul. Kemudian di tahun 1994 barulah Korea Muslim Federation ini, atau di sini kita nyebutnya KMF ya, itu mulai mengadakan sertifikasi halal pertama di Korsel. Tapi sebenarnya Korea Muslim Federation sendiri ini sudah mulai berdiri di tahun 1967. Sudah mulai secara judicial ya, secara hukum sudah berdiri gitu. Nah, kemudian untuk kondisi Muslim sendiri di Korea ini kurang lebih ini di tahun 2017 ya, kurang lebih ini data saya yang ambil dari Wikipedia, dari berbagai sumber. Ada sekitar 100.000 Muslim, yang itu 70-80%-nya adalah penduduk asing. Ya. Nah, kurang lebih sekitar 40% total Muslim yang ada di Korea. Kemudian, next lagi ya slide-nya. Nah, ini Korea Muslim Federation sendiri ya, bagaimana
kegiatan bagaimana penampakannya ya. Ini saya ambil dari screenshot websitenya ya. Jadi Korea Muslim Federation di sini juga melakukan mutual recognition atau pengakuan-pengakuan juga dari lembaga-lembaga halal dari negara-negara lain gitu. Nah, salah satunya ada Malaysia, ada Singapura gitu ya. Terus di sini juga ada BPJPH, Halal Authority dari Indonesia juga ya. Jadi KMF di sini juga berusaha untuk memperoleh pengakuan dari Halal Authority di Indonesia itu ya, Masya Allah. Nah, lanjut lagi mungkin bisa. Nah, selain itu perkembangan Muslim sendiri juga di Korea sekarang ini sudah ada yang namanya tempat-tempat ibadah ya di Korea. Mungkin dulu-dulu sulit ya sebelum tahun 2000-an. Sebelum tahun 2000-an itu di Korea sendiri masih sulit untuk mencari tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah. Nah, tapi alhamdulillah sekarang di Seoul sudah ada banyak tempat-tempat. Nah, ini salah satu yang saya ambil gambarnya dari prayer room yang ada di Bandara Internasional di Incheon ya, di sini. Nah, tapi memang sebenarnya untuk prayer room memang yang paling mudah di sekitaran Seoul ya. Tapi kalau untuk di sekitaran kota-kota kecil, di kota-kota atau di pedesaan, sepertinya masih sulit prayer room-nya. Nah, prayer room di sini, next lagi coba. Ini ada beberapa contoh-contoh prayer room-nya yang ada di Seoul. Yang coba next lagi slide-nya mungkin. Nah, ini juga yang ada di Lotte World ya. Sudah lumayan ya, udah bagus ya. Alhamdulillah. Dan saya sendiri juga belum pernah ke sini sebenarnya. Karena saya tinggalnya di Busan ya. Next lagi, masih ada lagi. Coba next lagi. Nah, ini juga yang ada di K-Style Hub. K-Style Hub, terus lanjut lagi. Nah, ini yang ada di COEX Mall. Nah, ini prayer room yang memang dibuat oleh orang Korea ya, memang disediakan untuk umat Muslim ya beribadah. Jadi sebenarnya kalau prayer room itu yang dibuat oleh orang-orang asing itu juga banyak gitu ya. Biasanya orang-orang asing di sini itu sewa gedung, sewa ruangan yang kemudian dijadikan tempat untuk ibadah ya, untuk prayer room itu banyak sebenarnya. Cuman ini adalah prayer room yang memang dibuat oleh orang-orang Korea sendiri ya, sebagai fasilitas di beberapa gedung-gedung di spot-spot tempat yang ada di Seoul. Gitu. Tapi kalau untuk di Busan sendiri belum ada ya. Tapi ada masjid, memang sudah ada masjid di Busan. Masjid terbesar itu yang Masjid Al-Fatah itu ya. Itu yang memang dibangun oleh orang Korea dan mungkin beberapa kerjasama dari negara-negara lain juga ya yang membangun di situ. Kemudian coba next lagi. Nah ini prayer room yang ada di kampus ya, yang ada di kampus suami saya ya sebenarnya. Ini ada videonya, tapi mungkin coba di stop share screen-nya dulu, bisa di play nggak ya? Nah, ya coba share screen dari saya aja ya. Nah, ini prayer room yang sebenarnya bukan prayer room ya, tapi lebih tepatnya spot tempat ibadah yang suami saya dan teman-teman satu labnya yang Muslim itu melakukan sholat 5 waktu. Nah, karena memang sebenarnya
walaupun di Korea memang sudah cukup banyak ya nadis badanya. Jadi walaupun memang sudah banyak, tapi tetap kami orang umat Muslim di sini kalau cari tempat sholat ya kita cari tempat-tempat yang seperti ini di sudut-sudut tempat gitu ya. Nah, bedanya sama yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin kita kepleset aja udah masuk musola gitu ya, udah masuk tempat, udah masuk masjid gitu ya. Tapi kalau di Korea ini kita memang harus cari tempat-tempat yang agak ngumpet-ngumpet gitu untuk bisa sholat gitu ya. Yang itu sekiranya tidak mengganggu fasilitas publik juga gitu kan. Seperti itu. Nah, sharing juga ya masalah bagaimana makanan-makanan halal di Korea ini. Sebenarnya inilah yang bagian tersulitnya mungkin ya, yang bagaimana hidup di Korea itu adalah masalah makanan. Tapi memang dibandingkan beberapa tahun yang lalu, saat ini memang sudah lebih mudah ya, karena adanya KMF ini, KMF sudah melakukan banyak sekali sertifikasi ya, sertifikasi produk-produk halal, termasuk sertifikasi tempat-tempat makanan gitu ya. Nah, biasanya kami umat Muslim di sini belanjanya di sini. Jadi di Korea itu ada minimarket yang itu menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari itu ya. Nah, disinilah biasanya kami belanja kebutuhan sayur, buah gitu ya. Itu di tempat-tempat seperti ini. Kalau mungkin di Indonesia apa ya namanya ya? Ini semacam Alfamart, Indomart gitu ya. Ini nggak masuk iklan ya. Seperti itu, cuman kan kalau yang di convenience store yang di Indonesia kan tidak menjual sayur, tapi kalau di sini rata-rata menjual sayur-sayuran. Jadi orang-orang Korea pun juga belanja sayurnya di sini. Selain itu juga ada pasar juga di sini ya, kalau memang pengen yang lebih mudah untuk tawar-menawarnya dan mendapatkan harga yang murah, memang bisa ke pasar gitu. Seperti itu. Kemudian nah, apalagi yang biasa kami konsumsi ya seafood gitu ya. Korea ini alhamdulillah seafood itu jadi makanan sehari-hari ya untuk orang Korea ya. Banyak sekali seafood dijual di sini, lebih beragam mungkin ya di sini itu. Cuman harganya juga lumayan gitu. Jadi ini kalau dilihat di PowerPoint ini stikernya itu terlihat bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kenapa? Karena memang kami orang-orang asing di sini, apalagi yang mahasiswa ya, mungkin hidup dengan mengandalkan beasiswa gitu ya. Itu biasanya kami menunggu jam-jam diskon tertentu. Jadi di sini ada mall yang memang menjual, di situ ada supermarket yang kalau menjual seafood itu mendekati jam tutup, sekitar setengah jam atau 1 jam mendekati jam tutup itu diskon itu sampai 50% gitu. Jadi kami biasanya menunggu waktu-waktu itu gitu. Jadi setelah jam-jam pulang dari kampus gitu, saya minta tolong suami untuk mampir dulu ke situ untuk ngecek sudah diskon apa belum gitu ya. Karena lumayan ya 50% itu kita bisa makan seafood gitu ya. Karena di sini tantangan makanan halal memang lumayan sulit gitu ya. Nah, next lagi. Nah, selain itu ini juga cara kami ya untuk memperoleh produk-produk halal ya di Korea ini. Jadi ini adalah aplikasi yang di-develop oleh suami saya dan teman-temannya ya. Dan jadi Moveko ini saya cerita sedikit tentang Moveko ya, yang kebetulan juga suami saya di sini sebagai foundernya. Jadi Moveko ini sebuah startup yang dibentuk oleh orang-orang Korea sebenarnya. Orang Korea di situ yang sebenarnya tidak ada orang Muslimnya. Satu ketika ada teman dari HI ya, itu kenal dengan CEO-nya, kemudian akhirnya dihubungkan ke suami saya ini, dan akhirnya di sinilah suami saya masuk sebagai founder juga di sini, karena ternyata sebelum Moveko ini berdiri, kebetulan suami saya juga lagi bikin aplikasi yang niatnya awalnya itu memang untuk membantu orang-orang Muslim di sini ya, untuk mengetahui
komposisi makanan di Korea gitu ya. Karena kesulitan orang-orang atau pendatang-pendatang yang ada di sini itu pasti membaca Hangul, mengetahui arti dari kata-katanya ya, yang itu apakah termasuk bahan yang halal atau haram gitu yang ada dalam komposisi sebuah makanan gitu kan. Akhirnya disinilah suami saya kemudian bergabung di sini, kemudian ditawarkan sebagai posisi founder ya. Jadi di sini akhirnya suami saya dia menjadi developernya juga dari aplikasi ini. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store gitu ya. Dan alhamdulillah ini feedback-nya bagus ya. Bagus, banyak orang asing merasa terbantu di sini. Walaupun sekarang kondisinya masih terus dikembangkan ya. Terutama juga saat ini sedang pandemi ya. Jadi memang pengembangannya agak sedikit melambat memang ketika pandemi ini. Nah, di aplikasi ini apa aja yang bisa dilakukan? Kita bisa melakukan food scanner. Jadi kalau misalkan kita lagi pergi ke minimarket, kita mau belanja makanan, terus kita tidak tahu ini produk ini apa, konten-konten komposisinya. Nah, kita bisa scan barcode-nya gitu ya. Nah, di aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk-produk di Korea ini. Jadi, nah setelah ditemukan memang terdeteksi di situ ada datanya. Nanti dari Mufo ini memunculkan beberapa informasi komponen-komponen komposisi-komposisi yang sekiranya itu perlu dihindari, komposisi ataukah ada kandungan-kandungan yang itu haramnya gitu. Misalkan ada animal base gitu kan. Apakah ada alkoholnya juga gitu kan. Kemudian line production-nya misalkan manufacturing-nya apakah satu manufacturing dengan produk-produk yang haram, misalkan produk-produk yang mengandung babi, misalnya seperti itu. Nah, itulah salah satu bagusnya di Korea itu bahwasanya produk makanan itu selalu ada informasi alergen dan informasi line manufakturnya itu tadi. Jadi buat kami yang Muslim di sini bisa mengetahui bahwasanya ini produk ini nggak cuma aman secara komposisi, tapi juga apakah aman secara kesuciannya ya. Apakah terjadi cross contamination dengan hewan-hewan haram seperti itu. Next lagi ya. Nah, selain dari aplikasi itu juga kami Muslim di sini juga, terutama yang Indonesia ya, di Rumah Isa ini menyediakan informasi-informasi seputaran produk-produk halal dan produk-produk haram atau informasi halal haram gitu ya. Nah, Rumah Isa Edu ini yang diketuai oleh Atifah Hasna yang tadi disebut sama Mbak Vira ini ya. Nah, ini teman saya ini yang ada di posisi ini. Jadi memang Atifah Hasna ini kan alumni ini ya, Unsur Teknologi Pangan ya, memang bidangnya ya. Jadi memang di sini dari Rumah Isa Edu menyediakan informasi seputaran bahan-bahan makanan dan bahasanya dalam bahasa Korea gitu ya. Kemudian nggak cuma itu juga, ada juga bagaimana caranya kita untuk bisa men-trace atau mengetahui makanan-makanan mana yang mengandung bahan-bahan tertentu gitu. Cara membacanya, kemudian bagian-bagian yang itu adalah bagian alergennya, mana yang bagian manufacturing line gitu ya, seperti itu. Di sini ada informasinya di media-media sosial Rumah Isa. Nah, ini juga ada bahan-bahan kosmetik pun juga ada ya di Rumah Isa disediakan informasinya. Kemudian bagaimana dengan kondisi Ramadan di Korea ini ya. Ini dokumentasi yang saya ambil ketika sebelum pandemi. Jadi alhamdulillah saya masih sempat merasakan Ramadan di Korea sebelum pandemi ya. Nah, jadi di Korea sendiri di Masjid Al-Fatah Busan sini ya, ini saya ambil dari dokumentasi di sana. Itu setiap tahunnya mengadakan Quran Recitation Contest gitu. Biasanya di masjid. Selain itu juga ada tarawih, kemudian juga ada iftar gitu ya. Nah, iftarnya sebelum pandemi seperti ini modelnya.
Jadi disediakan nampan besar gitu, kemudian di situ disediakan makan, terus kita ngumpul makan bareng di situ ya dari teman-teman dari berbagai negara gitu, Uzbekistan, kemudian dari mana ya, yang banyak di sini tuh dari ada juga yang dari Cina, ada yang juga dari apa namanya dari Indonesia ya, paling banyak juga termasuk di sini yang banyak menjadi apa namanya pengurus-pengurus masjid di sini ya, seperti itu. Nah, tapi sejak pandemi, nah ini saya ambil dokumentasi tahun lalu, ini Ramadan tahun lalu. Di tahun lalu alhamdulillah masih ada iftar ya, walaupun itu dilaksanakannya hanya 3 hari sebelum Lebaran gitu ya, karena memang Korea cukup ketat ya, cukup ketat untuk penanganan COVID-19-nya. Jadi sejumlah tempat-tempat ibadah memang ditutup. Nah, alhamdulillah di tahun lalu sempat terjadi penurunan kasus. Alhamdulillah masjid sudah diizinkan untuk dibuka dengan beberapa syarat, yaitu syaratnya ya ini ya iftarnya diberi jarak, kemudian semua harus menggunakan masker gitu ya. Terus mencatat daftar hadir, kemudian tes suhu. Nah, kurang lebih protokol kesehatan standar ya seperti itu. Lalu bagaimana Ramadan tahun ini? Ramadan tahun ini agak lebih agak lebih turun ya daripada tahun lalu. Karena Korea sempat terjadi second outbreak ya. Jadi kondisinya sekarang hanya ada tarawih ya seperti ini, kurang lebih tarawihnya ini di masjid ini di dalam Masjid Al-Fatah Busan ya. Jadi tetap diberikan jarak untuk saf-safnya. Nah, di Masjid Al-Fatah Busan ini alhamdulillah juga imamnya ini juga imam dari Indonesia ya. Beliau namanya Imam ini Ustadz Syaikon ini. Ya, beliau dari Indonesia. Sudah lama beliau di sini ya. Kalau untuk iftarnya tahun ini masih belum ada kabar, karena selama pandemi ini masjid itu sepi, jarang dikunjungi, jadi dana untuk Ramadan ini dialihkan untuk perbaikan masjid itu ya. Jadi ini yang agak sedih memang ya, sedih banget karena sudah lama, saking lamanya ditinggalkan mungkin masjid mulai rusak, terus jarang ada yang merawat ya, jarang dia membersihkan gitu ya. Akhirnya dana untuk Ramadan ini dialihkan ke sana. Nah, kemudian untuk gimana sih tips dan trik tinggal beradaptasi di Korea, gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya, ini yang coba saya rangkum. Yang pertama maksudnya keluarga di sini, kalau memang kita di sini kalau memang kita punya pasangan misalkan, ajak juga keluarga untuk tinggal di sini gitu ya. Kalau memang belum ada, kondisikan untuk tetap terkoneksi dengan keluarga ya, tetap terjaga kontak dengan keluarga yang ada di tanah air gitu ya. Kemudian yang kedua, bekali diri dengan ilmu ya. Jadi ilmu-ilmu tentang safar, ilmu-ilmu tentang menjadi minoritas di negeri tersebut gitu ya. Ilmu tentang bagaimana menjaga diri ya, menjaga diri dari atau fikih-fikihnya ketika tinggal di negara minoritas gitu ya. Kemudian yang ketiga ini fisik ya, jelas fisik ya. Karena kan di Korea ini 4 musim ya, tergolong negara dengan 4 musim, jadi pastikan juga tubuh kita siap untuk menghadapi pergantian cuaca gitu. Terutama cuaca yang ekstrim pastinya adalah ketika musim dingin ya. Dingin itu ekstrim. Kalau musim panas di Korea itu kurang lebih seperti di Indonesia, tapi lebih panas lagi di Korea karena musim panas di Korea itu benar-benar tinggi kelembapannya ya. Jadi tinggi kelembapan juga hampir nggak ada angin yang lewat. Kecepatan angin itu sampai pernah itu
nol gitu, benar-benar nggak ada angin gitu, nggak ada angin lewat gitu ya. Ini bisa dibayangkan gimana angetnya gitu. Terus kelembapan itu sampai 90% gitu. Terus hujan, banjir pun juga ya ada di Korea ya. Tapi biasanya di tempat-tempat tertentu yang biasanya itu di dataran rendah, dekat-dekat pantai. Itu bisa terjadi banjir gitu karena ke musim panas hujan itu tinggi sekali curahnya gitu ya. Kemudian kalau musim dingin kebalikan musim panas. Kalau musim panas kelembapan 90, kalau musim dingin kelembapannya itu sampai 20 atau 19% saja gitu ya. Nah, biasanya orang-orang dengan kulit tropis tinggal di sini itu harus siap peralatan perang ya. Mulai dari sediakan humidifier gitu untuk dalam ruang, terus moisturizer ya untuk kulit, skincare juga ya. Saya dulu di Indonesia nggak pernah pakai skincare, nggak kenal skincare. Di sini saya harus belajar ilmu tentang skincare itu ya, karena memang kebutuhan di sini. Seperti itu. Kemudian debu juga ya. Jadi di Korea ini di musim-musim semi seperti ini itu sering terjadi bad air quality ya. Jadi sering terjadi debu kuning yang itu debu kiriman dari Cina. Terus bisa juga debu PM10 ya. Biasanya agak abu-abu ya warnanya, itu juga ada hati-hati juga ya. Mungkin yang punya masalah pernafasan atau asma atau apa, nah itu perhatikan gitu ya. Terus apalagi ya, nah dana yang selanjutnya yang 4 dana ya. Nah ini kurang lebih juga perlu disiapkan sumbernya dari mana, kira-kira nanti di Korea itu biaya hidup dari mana, misalkan kalau bekerja ya jadi dari pekerja, kalau beasiswa dihitung kebutuhannya kira-kira cukup nggak di daerah situ dengan beasiswa segitu ya. Karena beasiswa kan ada banyak jalurnya ya, ada yang dari pemerintahan, ada yang bisa dari lab-nya gitu, dari private lab itu dihitung gitu. Kemudian yang selain itu juga info-info tempat tinggal ya. Info tempat tinggal ini kalau di Korea memang kalau kita mau kos atau kontrak selalu ada dana deposit itu yang harus dibayarkan di awal gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah komunitas. Pastikan komunitas kita join komunitas-komunitas yang ada, yang terdekat gitu ya. Komunitas muslim ya jelasnya karena kita kan muslim ya. Jadi untuk informasi-informasi bertahan hidup, informasi-informasi seputar kesehatan, informasi juga seputar fasilitas-fasilitas, terutama fasilitas untuk translator gitu ya. Kemudian informasi-informasi halal haram juga itu ilmu-ilmu juga dan lain sebagainya itu memang banyak sekali saya dapatkan itu dari komunitas, dari organisasi salah satunya juga di Humansa dan di Humanroh gitu. Misalkan kita ada kesulitan apa gitu, sharingkan aja di grup itu, insya Allah di sini lebih ini ya, lebih care ya, mungkin karena sama-sama minoritas memangnya di sini, jadi alhamdulillah teman-teman di sini cepat fast respon gitu ketika kita ada kesulitan, bisa sharing di sini gitu ya. Terus pernah juga ada teman itu yang mungkin kondisinya lagi agak gangguan secara psikologis gitu ya, butuh untuk ditemani karena tinggalnya di tempat yang di kota kecil yang itu sedikit sekali orang Indonesianya gitu kan, sedikit sekali teman yang dikenal gitu. Akhirnya kami dari rumah Isa kemudian coba bantu untuk cari teman terdekat gitu kan. Akhirnya dikirimlah teman ini untuk nginep beberapa hari gitu ya, selama suaminya bekerja seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sharingkan. Sisanya mungkin kita diskusi aja ya, diskusi. Saya kembalikan lagi ke MC ya. Oh ya, ini saya ada sedikit video. Masya Allah, gimana Kak?
ada video mungkin mau ada video dokumentasi jalan-jalan sedikit ya. Mungkin Oh iya, mau boleh ditonton. Kak. Boleh. Stop nggak ya suaranya? Stop nggak suaranya? Belum ke ini Kak videonya. Tapi tadi suaranya masuk nggak? Masuk suaranya masuk. Oke. Saya ulang ya. Tadi play ya videonya. Jalan kan ya videonya tadi? Iya, suaranya belum muncul Kak. Tadi di awal ada, tapi ini malah hilang lagi. Malah hilang. Iya. Coba play. Cuman musik aja sih. Jadi ini ya wisata-wisata populernya Korea memang temple, kemudian musim gugurnya. Ini istana besar yang terkenal di dunia di Seoul. Nah, ini Masjid Al-Fatah Busan tadi ya. Ini sholat Id tahun lalu. Lebaran tahun lalu. Nah, kurang lebih seperti ini ya kita kalau cari tempat sholat. Nah, ini teman-teman Humairah, ini teman-teman Humaisa. Maaf Kak, ini kayaknya videonya nggak jalan Kak. Nggak jalan? Oke, bentar. Iya, tadi saya sempat jalan 2 gambar, setelah itu berhenti di situ. Ini. Gambar yang mana ya? Ada videonya, ada 2 nih. Tadi yang tempel kalau nggak salah Kak. Yang temple ya? Iya. Oke, coba aku play dari sini aja ya. Nah. Main di rumah. Sana ada
Ya, mohon maaf ya suara anak saya masuk. Ini emang rumahnya kecil, jadi Gak apa-apa, suaranya Kak. Masya Allah, gemes banget adiknya, Iya. suaranya. Masih masuk ya suara anak saya? Masih masuk nggak? Masuk, Kak, suaranya masuk. Oke, ini ada video dokumentasi juga dari Rumah Isa. Jadi kurang lebih seperti ini kegiatan di Rumah Isa ya. Ini maaf ya kalau suara lagunya melo. Gak apa-apa, Kak. Ini wah, suaranya kecil banget, apa ya, Kak? Kalau nggak salah, soalnya Kenapa? nggak begitu terdengar.
Masya Allah ya di rumah Isa. Ya. Ini kaleidoskopnya Rumaisa. Oke, nah itu sih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC ya. Kita lanjut diskusi. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair Kak Sela yang sudah menyampaikan materi ya untuk terkait serba-serbi apa ya Ramadan dan Islam juga di Korea. Mungkin ya tadi kan Kak Sela sudah menjelaskan terkait ruangan untuk sholat gitu ya seperti musola atau masjid di Korea sendiri gitu kan yang mungkin berbeda dengan Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan mungkin kita beberapa ratus meter udah ada masjid lagi, terus tinggal jalan beberapa langkah sudah ya. Hanya mungkin beberapa daerah aja atau beberapa instansi saja yang menyediakan tempat sholat seperti itu ya Kak ya. Kemudian untuk makanan juga tadi Masya Allah luar biasa banget sih Kak. Tadi yang aplikasi Mofkai Kak ya. Luar biasa sih maksudnya dengan adanya aplikasi itu banyak muslimah yang sangat terbantu gitu. Apalagi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu terkait makanan ataupun minuman gitu ya Kak. Nah mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan lagi Kak. Kalau di sana itu kan termasuk apa ya untuk muslim sendiri termasuk yang minoritas ya Kak. Apakah orang-orang non muslim di sana itu apa ya kayak atau mungkin ada beberapa yang kejadian yang mungkin kurang pantas untuk orang muslim atau bagaimana gitu Kak? Kejadian yang nggak enak gitu ya maksudnya. Iya. Apa ya? Sebenarnya bukan nggak enak sih ya, mungkin karena memang kita kan orang asing ya, udah orang asing pakai kerudung pula gitu kan, beda. Gitu. Sebenarnya mungkin kalau buat yang muslimah mungkin kalau di Busan kadang mungkin menemui di musim panas terutama ya ada suka ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang nanya-nanya gitu, atau mungkin yang ada yang kalau mungkin yang agak sopan nanya ini apa gitu, kenapa pakai gini gitu kan, karena memang pakaian yang dikenakan di Korea itu setiap musimnya kan beda ya, ada musim-musim tertentu di Korea itu yang memang pakaiannya itu serba ketutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu biasanya musim dingin gitu kan. Nah, alhamdulillahnya memang di Korea itu 9 bulannya dingin, gitu, cenderung dingin, 3 bulannya panas gitu kan. Jadi selain 3 bulan ini itu kita jarang banget ditanya-tanya soal kerudung ini gitu ya. Kalau di musim panas memang orang Korea itu pakaiannya serba mini gitu ya, mini dan tipis gitu. Ini bulan puasa jangan dibayangin ya Allah, maaf ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang pakai bajunya ketutup gitu, itu aneh banget gitu mungkin. Terus, nah biasanya, tapi sebenarnya Korea kan kalau anak-anak mudanya mereka cenderung cuek ya, cuek dan mereka juga mungkin banyak orang yang sudah paham tentang oh mereka orang Islam gitu ya. Tapi kalau yang untuk nenek-nenek, ibu-ibu itu suka nanya gitu. Apalagi kalau anak saya gitu ya, masih kecil, terus pakai kerudung gitu kan, aktif gitu. Musim panas itu kan suka dibilang ini dilepas aja gitu. Lepas gitu sambil ngasih isyarat gitu ya. Itu panas ini nggak apa-apa dilepas aja gitu. Terus ya ya saya hanya bilang saya orang Muslim, saya orang Islam gitu. Terus ada yang ngerti gitu ya mungkin dari mana gitu, dari ini ya dari Indo gitu bilangnya. Terus saya iya aja gitu. Iya itu deh gitu ya. Terus kan si ibunya bilang Indo saram. Terus deh gitu, ternyata kata teman saya Indo itu bagi orang Korea itu adalah India gitu kan. Aduh jauh banget ya. Terus jadi kalau memang ada orang yang bilang kayak gitu di Korea, kita jelasin saya orang Indonesia bukan Indo gitu kan.
Gitu. Di mana itu? Ya udah bilang aja tetangganya Malaysia gitu. Atau mungkin bilang Bali, ada yang ada Balinya gitu ya. Mungkin baru ngerti gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya di Busan sendiri termasuk kota besar kedua di Korea ya. Jadi memang di sini juga banyak orang asing. Apalagi saya tinggalnya di dekat kampus besar, ini kampus terbesarnya di Busan. Jadi memang banyak orang asing, banyak orang Islamnya juga, banyak Muslim dari berbagai negara juga ada. Jadi memang kebanyakan di sini sudah teredukasi, orangnya sudah paham, oh ini orang Islam. Gitu. Tapi tetap sih sama saya 2 kali summer di sini itu ya tetap ada aja yang nanyain gitu. Jalan 1 kilometer ada yang nanyain ini apa? Islam, saya Islam gitu ya udah gitu sih. Berarti ini ya Kak ya, untuk mungkin secara pakaian sendiri banyak orang yang masih belum tahu ya Kak identitas orang Muslim gitu ya Kak ya. Ya biasanya yang gitu ya orang-orang tuanya ya gitu. Kalau anak-anak mudanya di sini cenderung cuek ya orang-orangnya. Gitu sih. Kalau terkait ibadah Kak, misalnya berpuasa gitu ya Kak. Kalau misalnya di Indonesia ini kan mungkin ada adat atau kebiasaan masyarakat Indonesia ya ketika akan menyambut bulan Ramadan itu kan mungkin banyak orang-orang yang antusias gitu ya Kak. Ada kegiatan-kegiatan di masjid atau mungkin dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat juga ya Kak, kayak mungkin belanja sembako di awal waktu biar nanti ketika di Ramadan itu nggak kena imbas kenaikan harga gitu mungkin ya Kak. Nah kalau di Busan atau di Korea sendiri itu ada nggak sih Kak kebiasaan seperti itu? Sebenarnya sebelum pandemi itu di masjid masih suka ada seperti itu, misalnya kegiatan yang bisa menyambut bulan Ramadan ya, makan bersama gitu kan kayak gitu. Tapi karena pandemi ini, jadi dari tahun kemarin tuh juga nggak ada kegiatan semacam itu gitu. Terus untuk tahun ini pun malah agak penurunan ya, maksudnya yang benar-benar nggak ada iftar gitu ya. Jadi akhirnya dari kami ini sendiri orang-orang Indonesia yang di sekitaran PNU ini, Pusat National University ini, itu yang kita kumpul bareng-bareng, kita bikin acara untuk berbagi takjil, kita masak bareng ya bersama dengan para istri di sini gitu. Gitu sih. Masya Allah, berarti mungkin untuk karena pandemi Kak ya, jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan di masjid sekitar gitu ya Kak, jadi mungkin agak ini ya Kak ya, beda gitu ya mungkin kerasanya ya. Iya benar. Nggak tahu ya ini nanti Lebaran juga kayak gimana. Ya kita semua di sini sih menantikan ya ada kabar kalau masjid dibuka lagi gitu. Kalau ini Kak, kalau untuk Lebaran sendiri Kak, kalau di Indonesia kan ramai ya Kak ya, banyak orang yang mungkin istilahnya apa ya, pulang kampung dan sebagainya, terus berkumpul sama keluarga. Nah kalau misalnya di sana gitu Kak, kalau misalnya buat teman-teman yang nggak bisa pulang ke Indonesia, apakah di sana ada kegiatan gitu Kak, misalnya kumpul bareng, terus ada event mungkin tertentu terkait kayak mungkin menyambut hari raya gitu Kak. Kalau tahun kemarin iya, tapi ini saya ada videonya enggak ya? Lupa, harus nyari dulu kayaknya. Jadi tahun lalu itu saya sama teman-teman di sekitaran PNJ sini juga kita bikin video dokumentasi, terus itu ditayangin di iNews TV gitu tahun lalu. Cuma saya mau nyari videonya belum ketemu gitu ya. Kemarin itu seperti itu, jadi kita ngumpul di salah satu rumah warga Indonesia yang cukup besar ya, karena di sini memang jarang kita bisa punya rumah yang besar di sini ya, kan biaya tempat tinggal di Korea cukup tinggi ya, apalagi yang dekat dengan fasilitas-fasilitas pendidikan, dekat dengan pusat kotanya itu semakin tinggi gitu. Kalau di pedesaan bisa jauh lebih murah gitu ya. Terus kita masak-masak gitu ya, makanan-makanan khas Indonesia kalau Lebaran, misalkan gulai, opor kayak gitu ya, atau jajanan-jajanan khasnya juga seperti itu. Tapi tahun ini kita masih belum ada rencana itu karena tahun ini lebih ketat. Kalau tahun lalu kita masih dibatasin maksimal 20 orang apa ya, sekitar 20 atau 10 orang, lupa saya tahun kemarin. Tapi yang jelas kita bisa ngumpul tahun kemarin.
Nah, tahun ini hanya 5 orang untuk office style gitu. Office style ya, misalkan ruang satu ruang gitu ya, kayak kosan gitu. Atau rumah-rumah yang kecil yang itu one room two room gitu ya. Itu hanya 5 orang gitu. Seperti itu. Jadi kita masih belum ada rencana untuk tahun ini. Oh, iya. Berarti untuk tahun ini mungkin belum ini ya Kak ya, maksudnya belum bisa seperti yang dulu gitu ya Kak, karena banyak apa ya peraturan yang mungkin agak ketat gitu ya Kak ya, jadi ya semoga nanti seiring karena Ramadan juga masih lumayan lama ya Kak, semoga nanti dipermudah di sana biar bisa merasakan juga meriahnya Hari Raya Idul Fitri gitu ya Kak ya. Ya mungkin kalau ini ya Kak, kita buka diskusi juga untuk teman-teman peserta gitu ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung apa namanya on mic saja atau mungkin bisa juga dituliskan di kolom komentar. Nanti saya bantu untuk bacakan pertanyaannya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya apapun itu gitu ya Kak ya, boleh ditanyakan nih mumpung ada Kak Sela di sini loh teman-teman, kapan lagi kan teman-teman kupas tuntas apapun yang ada di Korea gitu. Jadi teman-teman bisa tanyakan apa aja ke Kak Sela gitu. Kalau misalnya nanti Kak Sela bisa jawab, nanti akan dibantu untuk dijawab gitu. Misalnya teman-teman mau tanya ketika apa ya liburan di sana itu gimana Kak? Kalau misalnya liburan di sana tuh bagusnya tuh di mana gitu tempat wisatanya atau mungkin untuk penginapannya. Terus misalnya teman-teman ada rencana studi lanjut juga bisa ditanyakan juga ke Kak Sela gitu ya Kak ya. Barangkali juga teman-teman punya rencana untuk melanjutkan studi di sana gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang pengen nyari pekerjaan nih, mungkin kan di sana banyak perusahaan-perusahaan besar ya. Barangkali teman-teman bisa mencoba untuk mendaftarkan diri untuk kerja di sana gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan Kak Sela dari Kak Desti. Izin bertanya Kak, bagaimana toleransi Islam di tempat-tempat kerja di Korea Selatan? Apakah diberi toleransi waktu untuk beribadah atau pintar-pintarnya kita mencari waktu untuk beribadah? Ya, terima kasih Kak. Itu pertanyaannya Kak. Jadi boleh dijawab Kak Sela untuk terkait toleransi ibadah. Baik, saya coba bantu jawab ya. Mungkin jawaban saya juga tidak mewakili semuanya, tapi ini jawaban yang pernah saya dengar itu pengalaman dari teman-teman pekerja. Jadi memang ada teman yang memang mengalami kesulitan untuk beribadah gitu ya. Jadi sajangdimnya, sajangdim itu apa ya? Bosnya ya, atasannya ya. Itu ada yang nggak ngasih izin untuk sholat gitu ya. Tapi sepertinya mostly yang pegawai-pegawai legal itu harusnya perusahaannya memang sudah perusahaan yang ada kontrak kerjasama dengan pihak Indonesia yang itu memang harusnya sudah menginkludkan hak-hak pekerjanya untuk bisa melakukan ibadah harusnya ya. Gitu. Kalau yang saya dengar yang tidak memberikan kesempatan untuk ibadah itu mungkin beberapa yang karena ilegal mungkin seperti itu. Kayak gitu sih. Kalau toleransinya sebenarnya sudah cukup bagus ya toleransinya orang-orang Korea gitu kan. Karena itu tadi sih orang Korea memang cuek ya. Kebanyakan orang Korea itu di sini ateis gitu ya. Seperti itu. Dan apa namanya suami saya itu di sini alhamdulillah termasuk dapat yang ini ya yang profesornya yang baik gitu. Jadi kalau pas Ramadan gini semua mahasiswa yang muslim diizinkan untuk pulang lebih awal 1 jam sebelum jam buka gitu. Itu. Terus waktu Lebaran juga diberi ini ya cuti 1 hari, libur 1 hari untuk atau mungkin setengah hari nggak ya? 1 hari kalau nggak salah untuk merayakan hari Lebaran misalnya gitu. Gitu sih.
Berarti alhamdulillah ya Kak ada beberapa instansi yang mungkin sudah ada ya Kak ya kontrak kerja. Kalau misalnya untuk yang muslim itu punya hak masing-masing untuk beribadah gitu ya Kak ya berarti. Ya seperti itu Kak Desti. Bagaimana Kak Desti, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya mungkin sembari menunggu feedback dari Kak Desti, saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oh, dari Kak Desti sudah cukup Kak, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Desti, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Kak Syifa. Izin bertanya Kak, kalau di tradisional marketnya gimana Kak? Banyak yang jual makanan halal nggak ya? Biasanya kan kalau di tradisional market lebih murah harganya. Kalau di tradisional market ya lebih murah karena kan biasanya juga untuk ini ya para tengkulak mungkin di situ ya perginya ke pasar. Tapi harganya juga sebenarnya agak nggak terlalu jauh juga mungkin dengan minimarket di sekitaran sini gitu yang kadang kalau saya itu mikir belanjanya nggak terlalu banyak gitu, cuman untuk satu keluarga aja yang isinya cuman suami dan anak dan balita gitu ya. Bedanya mungkin hanya beberapa ratus atau mungkin beda 1.000 gitu ya sama yang di mata sini gitu saya prefer ke sini. Tapi kalau memang untuk yang tengkulak yang untuk yang dagang gitu ya, yang memang kan beberapa orang-orang Indonesia di sini kan buka jasa catering gitu ya, makan makanan juga itu bisa belanja lewat pasar gitu ya. Terus kalau pasar tradisional juga di sini kalau yang ada yang pasar tradisional Korea ya, yang di Busan sini, memang nggak terlalu banyak makanan halalnya. Ya lagi-lagi yang kita beli ya kalau mau ke pasar ya sayuran, buah, dan seafood itu. Kalau mau yang produk-produk halal ada pasar tradisional tapi di luar kota. Jadi kita kalau naik kendaraan itu 1 jam ya, 1 jam kan kendaraan umum. Kalau naik kendaraan pribadi bisa setengah jam gitu ya. Itu tepatnya di Gimhae gitu. Ini di kota sebelah Busan. Nah di Gimhae itu banyak sekali pekerja-pekerja asing dan di situ juga ada pasar yang isinya memang banyak toko-toko yang menjual produk-produk Asia, produk-produk halal gitu ya. Bahkan juga produk-produk dari Indonesia, dari Asia Tenggara, misalkan bawang merah kecil gitu ya. Terus kangkung, sayur-sayuran yang dari Indonesia itu ada. Terus misalkan jajanan-jajanan dari Indonesia gitu ya. Terus bahan-bahan makanan dari Indonesia pun juga ada, atau dari negara juga ada. Seperti itu. Ya, seperti itu Kak Syifa. Gimana Kak? Ada pertanyaan lagi? Oke, atau mungkin sembari menunggu feedback dari Kak Syifa, kita bacakan pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Kak Syifa juga, tapi sepertinya beda orang gitu. Izin bertanya, Kak, menurut Kakak gimana sih Kak untuk meyakinkan orang-orang yang anti Korea bahwa di Korea itu tidak hanya tentang drakor-drakornya aja gitu. Begitu. Mungkin kan karena banyak orang yang taunya kalau Korea tuh yang ini ya yang suka produksi drakor-drakor gitu ya. Nah mungkin untuk menghilangkan persepsi itu di orang-orang tuh bagaimana gitu Kak? Iya, karena saya di sini menemani suami yang sedang kuliah ya. Jadi salah satu yang bagus dari Korea itu ininya ya pendidikan teknologi gitu ya di Korea itu juga cukup bagus ya. Kedokterannya juga cukup bagus di sini. Jadi kalau kita mau cari-cari beasiswa atau cari pendidikan juga bisa di sini. Itu sih yang bisa diambil selain Korea. Terus apa lagi? Tempat wisata. Kalau di Korea memang yang bagus ya di musim gugur, musim semi ya yang bagus. Musim dingin juga bagus beberapa tempat gitu ya. Apalagi ya. Kurang lebih itu sih. Memang pendidikannya kampus-kampusnya di sini ya. Ini lumayan bagus di sini. Banyak foreigner juga yang sekolah di sini gitu.
Berarti mungkin untuk menghilangkan persepsi orang terkait drakor-drakornya aja mungkin bisa diganti ini ya kayak melihat coba sisi lain mungkin dari tempat wisatanya seperti itu ya kayak atau mungkin dengan apa ya mungkin dengan keilmuan yang berkembang di sana ke teknologi yang sudah lebih maju daripada Indonesia mungkin teman-teman bisa lihat dari sisi itu ya biar tidak terpaku dengan drakor-drakornya aja gitu mungkin ya Kak. Atau ini pekerja apa industri di sini ya kan di sini pakai won-nya jadi apa namanya upah minimumnya di sini mungkin lebih tinggi memangnya daripada di Indonesia kalau memang misalkan ingin mengumpulkan modal di sini juga bisa seperti para pekerja-pekerja di sini gitu. Seperti itu. Iya, bagaimana Kak? Ada tadi yang sudah ada yang on mic ya, Kak? Siapa ya? Atau mungkin sembari tadi menunggu teman-teman yang mau bertanya secara langsung, nanti saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya juga ya Kak ya. Tadi untuk Kak Syifa, bagaimana jawabannya? Apakah sudah membantu atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Kak? Sudah cukup ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Alvina. Izin bertanya Kak, terkait mencari pekerjaan untuk muslimah yang berhijab, apakah ada kemungkinan kesulitan mencari pekerjaan? Nah, misalnya bekerja sebagai perawat atau dan lain sebagainya gitu Kak. Apakah dengan apa ya identitas kita gitu ya Kak, terutama muslim yang bisa lebih terlihat gitu karena kita memakai hijab, apakah ada kesulitan ketika ingin mencari pekerjaan di sana? Oke, saya juga bantu sebisanya juga ya, saya juga belum ada pengalaman. Tapi kalau memang mau mendengarkan dari vlogger-vloggernya mualaf Korea, memang mereka juga menghadapi kesulitan mencari pekerjaan ya. Mungkin kayak Daud Kim itu juga pernah ya bercerita kalau dia juga akhirnya keluar dari pekerjaannya karena masuk Islam gitu. Terus beberapa juga kesulitan pekerjaan karena menggunakan hijab gitu, misalkan. Tapi alhamdulillah sih dari teman-teman di sini yang muslim pekerja-pekerja sini juga banyak mengenakan hijab gitu ya. Alhamdulillah mereka bisa bekerja di bank gitu ya, atau mungkin sebagai translator atau mungkin di sini juga kan ada BFIC ya, Busan International Foreign Center ya. Di situ menyediakan juga para translator gitu ya, dan teman-teman yang berhijab juga bekerja di sana. Seperti itu. Kalau perawat, saya belum pernah tahu ya. Di sini nggak banyak pekerja yang perawat. Di sini kebanyakan pekerjanya industri ya. Saya kurang tahu juga pengalaman seperti apa. Gitu. Mohon maaf ya, Mbak, tidak banyak menjawab yang pertanyaannya ini tadi. Ya, mungkin dari Kak Sela ini ada informasi nih Kak Alvina ya, bahwa di sana itu banyak juga muslimah-muslimah yang tetap menggunakan hijab dan bisa bekerja di sana. Ya, nanti semoga ada ini ya kayak semakin bertambah toleransi di sana, jadi makin banyak muslimah-muslimah yang bisa bekerja atau mungkin beraktivitas di sana dengan nyaman gitu ya Kak ya. Ya mungkin seperti itu Kak Alvina, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Oh ya, katanya terima kasih banyak Kak, sudah sangat jelas jawabannya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Syifa lagi. Aku mau nanya di bidang pendidikan sih Kak, kalau di sana prospek buat studi lanjutan dan pekerjaan di bidang kelautan bagaimana Kak? Ya. Bidang pendidikan, dilanjutkan pekerjaan. Kalau bidang kelautan, kayaknya di sini cukup bagus kok. Ada teman-teman saya itu yang di bidang itu kelautan, mungkin perikanan gitu ya. Karena di sini juga kan industri fishing-nya juga bagus ya di sini.
besar ya, cukup besar di sini kan. Terutama juga di Busan ini dekat dengan laut. Busan, terus Incheon juga itu dekat dengan laut. Memang banyak pekerja-pekerja fishing juga di sekitaran Busan sini gitu. Terus untuk universitasnya ada juga di Busan di Pulau Yeongdo ya. Itu ada badan risetnya di situ yang berhubungan dengan kelautan gitu ya. Ada dosen ITB juga yang kuliah di sana. Masya Allah, berarti luar biasa ya Kak, prospeknya cukup bagus ya untuk kelautan di sana gitu ya Kak ya. Ya, itu Kak Syifa. Mungkin kalau misalnya Kak Syifa punya rencana nih untuk studi lanjut di sana, bisa banget Kak. Karena di sana juga prospeknya luar biasa ya, bagus tuh. Dan insya Allah untuk Muslim sendiri juga apa ya banyak di sana. Jadi kalau misalnya Kak Syifa bisa punya rencana untuk studi lanjut di sana, semoga dimudahkan dan bisa tercapai cita-citanya gitu ya Kak ya. Gimana Kak Syifa? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, terima kasih Kak katanya nih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Alfianita. Assalamualaikum Kak Sela, izin bertanya, sudah berapa lama Kakak tinggal di Korea Selatan dan hal apa aja yang membuat Kak Sela terkejut saat pertama kali di sana? Ya, alhamdulillah ini saya hampir 2 tahun di Korea ini. Apa ya? Saya coba ingat-ingat apa saja yang membuat saya terkejut, tapi sepertinya banyak. Gitu ya. Ini juga saya 2 tahun saya masih merasa ada adaptasi juga ya masih dengan kondisi di sini. Yang pertama yang jelas budaya gitu ya. Apa namanya? Adaptasi budaya yang banyak ya, yang pasti beda ya, beda negara, beda etnis juga gitu. Terus salah satunya lagi itu karena Korea ini tipe penduduknya homogen ya. Terus saya sempat bertanya-tanya, tapi dalam hati ya, tapi ternyata itu pertanyaan yang sama juga yang dilontarkan beberapa orang gitu. Kenapa ajuma terus di sini itu semua rambutnya keriting gitu. Terus sebenarnya nggak penting, tapi itu memang bikin bertanya-tanya gitu ya. Jadi terus akhirnya dijelasin karena memang di sini cuacanya dingin gitu. Jadi kalau mandi selalu pakai air hangat. Jadi di sini tuh kebanyakan rambutnya itu rontok gitu. Jadi makanya semua, nah karena orang-orang di sini homogen gitu, stylenya tuh Korea itu sama gitu ya. Kalau kita lihat drakor misalkan gitu, terus ngelihat atau apa cewek-cewek Korea itu pasti stylenya sama semua. Baju pun modelnya sama semua itu. Sampai nenek-neneknya pun, ibu-ibunya pun juga stylenya sama. Keriting-keriting semua, jarang ada yang lurus gitu ya. Kayak gitu. Terus itu juga yang saya rasakan ya. Ketika musim-musim dingin itu di sini tuh stylenya tuh warna-warna pakaiannya tuh earth tone gitu ya. Jadi sementara saya di Indonesia itu kalau pakai pakaian warna yang gelap itu kan pada saat itu belum ngetren ya, masih warna-warna yang soft gitu, yang terang-terang soft gitu kan. Nah waktu saya pakai di sini masuk subway itu kayak saya beda sendiri gitu ya. Kan di sana tuh di sini tuh orang-orang Korea itu banyak kan pakainya hitam, apalagi musim dingin gitu ya. Musim dingin itu kering, debunya banyak gitu ya. Jadi kalau kita pakai pakaian yang terang itu memang agak cepat kotor gitu ya. Terus sementara pakai pakaian di musim dingin itu kan tebel-tebel ya. Kalau kotor itu nyucinya juga lumayan gitu ya, kayak gitu. Terus warna-warnanya juga di sini fashionnya itu sama itu. Onionnya juga rambutnya ya lurus, terus atau berponi yang agak tengah gitu ya. Rata-rata kan begitu. Gitu. Semuanya mirip-mirip, terus yang cowok-cowoknya pun juga kayak gitu ya, style-stylenya mirip-mirip semua gitu. Itu ya budaya di sini yang homogen gitu ya. Yang itu kalau di Indonesia itu wah beda sekali. Indonesia itu bineka tunggal ika gitu ya, beda semua gitu ya kulturnya, bahasanya gitu, stylenya juga beragam sekali gitu kan, seperti itu. Terus apalagi yang jelas kondisi lingkungannya itu setiap musim itu memang juga cukup membuat saya kaget ya. Mungkin di kulit, terutama kulit, perubahan kulit, kondisi kulit yang dulu di Indonesia nggak pernah kayak gitu, tiba-tiba di sini kok jadi sakit-sakit gitu ya, kayak gitu. Terus di Korea sendiri juga agak susah matahari gitu ya, yang ternyata itu setelah saya hampir 2 tahun di sini itu saya merasakan dampaknya dari kurangnya
ini ya kurangnya sinar matahari untuk kesehatan itu. Kayaknya di sini di Korea itu juga orang itu lebih suka jalan kaki, lebih suka namanya olahraga dan banyak mengonsumsi vitamin-vitamin. Terus makanan-makanan juga di Korea itu lebih ini ya, lebih banyak kontennya sekali makan itu ya. Jadi memang makanannya itu kalau saya lihat wah ini bergizi sekali gitu ya. Sayurnya ada berapa macam gitu, kemudian ada protein-proteinnya gitu. Terus nasinya pun juga beragam gitu ya, bermacam-macam nasinya, nggak cuma nasi putih aja di sini. Tapi memang bumbunya simpel gitu. Jadi memang di sini cenderung lebih bersih, lebih healthy ya makanannya di sini. Terus budaya orang-orangnya juga banyak jalan, bahkan nenek-nenek kakek-kakeknya ini kan memang usia hidupnya kan cukup tinggi ya, sampai 80-an ya rata-ratanya. Kalau di Indonesia kan 50-60. Di sini sekitar 80, 70-80 gitu. Karena memang di sini tuh banyak spot-spot playground yang itu disediakan tempat-tempat fitness publik, fitness umum gitu. Jadi nenek-nenek, kakek-kakek itu suka pakai kayak gitu untuk olahraga. Jadi lagi nungguin temen atau apa sambil olahraga di situ kayak gitu. Lagi main-main atau jagain anak gitu, emaknya lagi sambil olahraga gitu. Kayak gitu sih. Masya Allah, berarti ini ya Kak ya, banyak hal yang membuat Kak Sela terkejut ya ketika di sana gitu ya. Terutama untuk budayanya juga gitu ya Kak, karena memang bahkan kita di Indonesia aja beda pulau, beda daerah aja udah beda budaya ya Kak, apalagi di beda negara gitu. Yang Masya Allah luar biasa gitu ya. Di sana walaupun Islam itu sebagai minoritas, tapi apa ya, dari tetap bisa beradaptasi dan tetap toleransinya itu cukup bagus gitu. Untuk tadi juga ada beberapa budaya-budaya yang mungkin berbeda ya Kak sama orang Indonesia gitu ya, terkait mungkin makanan, terus cara berpakaian yang mungkin bisa dibilang hampir sama stylenya setiap orang gitu. Bahkan kadang agak sulit juga ya Kak ya untuk membedakan si A si B gitu ya, kayak kalau di Indonesia kan kadang antara orang Jawa dan Sunda atau mungkin dengan orang yang bahkan sama-sama orang Jawa karena terlihat yang beda gitu. Kalau di sana kan mungkin hampir mirip-mirip mukanya ya Kak ya. Kayak bahkan style rambutnya juga sama persis gitu. Ya mungkin seperti itu Kak Alpianita. Ada yang ingin tanyakan lagi? Oh cukup, terima kasih. Kemudian pertanyaan lagi Kak Sela dari Kak Amanda. Jadi kalau misalnya dari bidang hukum di negara Korea itu bagaimana Kak? Bidang hukumnya di sini cukup ini ya, cukup cepat ininya. Apa namanya, penegakannya ya, terus keamanannya juga cukup bagus sih di sini. Orang-orang Korea di sini takut sama CCTV ya. Mungkin kriminalitasnya kalau mungkin kriminalitas yang di Indonesia mungkin yang sering terjadi atau pencurian atau apa hal seperti mungkin di sini nggak terlalu banyak. Mungkin salah satunya juga karena Korea kecil ya negaranya. Jadi luas negara Korea itu dibandingkan sama Pulau Jawa masih lebih besar Pulau Jawa gitu. Gitu ya. Terus karena juga orangnya homogen, jadi kulturnya sama ya. Jadi dikasih aturan satu, nurut semua satu. Oh di Indonesia kan wataknya beda-beda ya, karena kulturnya beda-beda semua itu. Kasih aturan satu belum tentu yang satu kan apa bisa gitu lima gitu ya kayak gitu. Nah kalau di sini juga cukup ini juga ya teknologinya juga cukup maju. Jadi misalkan ada kriminalitas apa gitu ya, itu pelacakannya cukup cepat ya di sini. Mungkin jadi kecerdasan ini juga ya, kecerdasan buatannya juga cukup bagus di sini di Korea untuk masalah keamanannya. Jadi memang banyak sekali CCTV di sini ya. Pun di sini tuh kalau naik kendaraan nggak ada razia mobil razia SIM gitu ya, STNK atau apa nggak ada. Sampai mungkin bapak mertua bingung terus kamu naik mobil di sana gimana keluar parkirnya kalau nggak ada STNK gitu. Emang nggak ada STNK-nya kita gitu. Ya udah keluar aja
kunci masuk gitu, nggak maksudnya kita nggak ada khawatir STNK double dan sebagainya, cukup aman gitu. Sepeda mungkin kita taruh di depan toko gitu, keluar lagi dari toko gitu masih aman, masih ada gitu. Jarang sih, walaupun tetap ada pencurian sepeda itu tetap pernah dengar, tapi jarang sekali, paling cuma satu gitu ya gitu. Terus apa namanya, sampai saya juga agak khawatir sih nanti kalau pulang gimana ya, kebiasaan di sini suka asal aja naruh gitu karena nggak takut hilang gitu ya. Itu terus apa namanya, nanti kalau pulang gimana gitu, soalnya saya juga mikir gitu ya. Itu sih. Kayak, berarti di sana luar biasa ya kayak banyak banget masyarakatnya itu yang taat peraturan gitu ya. Mungkin berbeda dengan Indonesia ya kayak bisa dibilang seperti itu. Banyak orang yang bahkan ada slogan peraturan untuk dilanggar gitu ya kayak. Kadang ya mungkin secara sadar nggak sadar ya, bahkan dari kita yang masing-masing aja kayak misalnya sedang berkendara di jalan gitu ya, udah merah lampunya masih terobos aja gitu. Kadang dengan hal sepele aja sih sebenarnya. Beda kalau misalnya di luar negeri ya kak ya. Bahkan mereka dengan hati-hati sekali melaksanakan peraturan dari pemerintah gitu ya kak ya. Yang mungkin semoga kita orang-orang yang di Indonesia ini bisa sama belajar biar kita tuh punya apa ya, ketaatan terhadap prinsip atau mungkin ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan gitu ya kak ya. Dan untuk mungkin ini ya kak ya, kalau misalnya untuk bidang hukum itu kan di Indonesia banyak ini ya kak ya, apa ya, permasalahan yang apa namanya, body shaming dan lain sebagainya. Kalau misalnya di Korea sendiri tuh bagaimana kak? Permasalahan body shaming, maksudnya yang kayak gimana? Gimana kak? Yang kayak gimana ya maksudnya? Suaranya saya tadi terdengar nggak kak? Iya, kadang tapi Ini agak kak, keputus. misalnya mungkin kalau di Indonesia kan sekarang lagi ngetren ya kak. Oh iya, maaf kak. Kalau di Indonesia kan apa ya, sedang ini ya agak ngetren juga gitu kasus-kasus bullying, terus ada body shaming juga ketika misalnya orang agak besar sedikit, terus di apa ya kayak banyak orang yang apa sih ibaratnya ya, jadi dipermasalahkan ke hukum, atau mungkin ada orang yang mungkin fisiknya berbeda dengan yang lain, kemudian dipermasalahkan lagi dengan masyarakat sekitar, jadi masuk ke hukum lagi. Nah kalau di Korea sendiri tuh bagaimana kak? Apakah ada seperti itu atau enggak gitu? Saya kurang ngikutin berita seperti itu ya, karena beritanya juga ditulisnya pakai Hangul, saya nggak paham. Tapi mungkin juga ada seperti itu yang bullying gitu, body shaming bisa jadi. Karena makanya di Korea itu sangat sangat menjaga penampilan gitu ya. Karena kalau penampilannya nggak bagus memang bisa kena bullying gitu ya. Sama itu mungkin pengalaman teman juga yang sudah back for good ya ke tanah air. Dulu punya anak perempuan yang pernah kena body shaming gitu, yang dibilang kamu pakai kerudung apa sih, itu jelek gitu, kamu hitam gitu kan ya kulit tropis gitu ya, mungkin seperti itu juga ada waktu itu masih SD ya. Tapi kayaknya itu normal lah, misalnya di Indonesia pun juga ada ya hal seperti itu gitu. Kayaknya sih itu juga ya ada lah di sini itu. Cuman di expose apa enggaknya saya kurang ngikutin yang kayak gitu sih. Kayak gitu. Terus beberapa teman-teman yang sekolah sih, memang ada sih yang pernah kena kejadian yang nggak enak, mungkin yang senioritas kena bullying seniornya gitu, ada mungkin anak-anak kecil gitu. Tapi kan alhamdulillah terdeteksi ya, bisa dikomunikasikan dengan gurunya misalkan kayak gitu. Gitu sih. Ya, siap kak. Kalau untuk ini kak, ada pertanyaan satu lagi ya kak. Pertanyaan terakhir mungkin ya teman-teman, karena berhubung waktunya sudah habis gitu ya untuk diskusi. Untuk pertanyaan terakhir ya kak, saya bacakan dari Kak Zelva Ramadan. Izin bertanya kak, apakah ada fasilitas-fasilitas publik di Korea yang sekiranya bisa dicontoh di Indonesia yang jarang atau belum ada di sini? Apa ya? Kalau subway kan sudah ada di Jakarta ya, apa MRI apa ya di Jakarta namanya, yang ini
kereta bawah tanah itu ya. Itu kan sudah ada. Mungkin ini ya kereta cepat mungkin ya. Jadi ada kalau di Korea ada kereta mungkin kelasnya semacam ekonomi gitu. Ada juga yang kereta cepat dia seharga tiket pesawat memang harganya itu. Seperti itu sih mungkin. Tapi saya lupa ingat kalau kereta eksekutifnya Indonesia itu apakah sama kecepatannya atau gimana gitu. Tapi memang kalau yang kereta cepat yang di Korea itu interiornya juga mirip-mirip kayak interior pesawat gitu kan, masih beda ya kursinya. Kecepatannya juga selisihnya 2 jam gitu ya sama yang kereta yang biasa untuk yang antar provinsinya gitu ya. Kalau yang lainnya sama sih ya. Ada lah insya Allah di Indonesia. Subway pun di Korea itu memang adanya hanya di kota-kota besar. Gitu. Yang lainnya ya bis adanya. Cuman bis yang di sini itu sistem pembayarannya pakai kartu. Gitu. Kebanyakan pakai kartu. Tetap disediakan untuk cash ya, tapi juga kebanyakan orang-orang pakai kartu. Jadi ada transport card gitu, tinggal tap gitu. Masya Allah, berarti emang bener sih Kak, kalau di Indonesia mungkin transportasi belum sebagus di negara lain gitu ya Kak, terutama untuk tadi ya Kak yang kereta cepat gitu. Kalau di Indonesia masih sama sih Kak, yang eksekutif pun juga nggak beda jauh gitu. Jam tempuh waktunya gitu. Jadi yang mungkin semoga ke depan ya Kak ya, barangkali di Indonesia bisa ada transportasi yang mungkin mirip-mirip lah dengan negara lain gitu kan. Jadi mempercepat juga kalau perjalanan di jarak jauh gitu. Ya mungkin seperti itu Kak Zalfa. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi atau mungkin sudah cukup? Oh ya, sudah cukup Kak, terima kasih. Ya mungkin karena berhubung waktu juga sudah hampir sudah cukup siang ya Kak ya, karena di sini juga sebentar lagi akan memasuki waktu zuhur dan teman-teman juga mungkin ada aktivitas yang lain. Mari kita tutup. Ya sebelumnya terima kasih banyak Kak Sela yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi bersama dan teman-teman dari Indonesia gitu ya Kak ya. Dari Kak Sela sharing-sharing yang luar biasa, jadinya kita bisa nambah pengetahuan juga ketika nanti misalnya qadarullah kita dimudahkan untuk bisa berkunjung ke sana gitu. Jadi kita punya gambaran nih ketika di sana mau ngapain aja gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di grup ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru atau pengetahuan baru dari Kak Sela, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman dan barangkali bisa diaplikasikan juga teman-teman ketika nanti bisa berkunjung di negara lain. Ya mungkin dari Kak Sela ada closing statement untuk teman-teman atau mungkin pesan untuk teman-teman yang masih muda-muda yang mungkin belum yang belum bisa berkunjung ke sana tapi punya keinginan buat ke sana gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesan juga untuk saya sendiri pribadi ya. Jadi buat teman-teman semua, sebenarnya bukan jadi satu masalah kita sedang hidup atau berjuang di mana, tapi dimanapun kita berada, yang terpenting adalah kita tetap bagaimana kita bisa menyebarkan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya kepada umat manusia ini ya. Karena mau di Korea, mau di Indonesia pun sama-sama di muka bumi yang Allah ciptakan gitu ya. Mau kita di Indonesia, mau kita di Korea, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperbanyak amal ibadah, memperbanyak manfaat di muka bumi ini. Mau dimanapun kita berada, mau dimanapun kita berikhtiar, itu kita sama-sama di atas bumi yang Allah ciptakan ini. Gitu. Dan dari saya mungkin ya, kalau ada kurang-kurang, mohon dimaafkan. Semoga Ramadan ini kita semua diberi kemudahan untuk melewatinya dengan ibadah yang semaksimal dan seberkah. Masya Allah, closing statement yang sangat luar biasa ya dari Kak Sela teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, intinya kita tuh sama gitu, dan sama-sama harus memperbaiki diri juga, terutama memperbaiki ibadah juga gitu, karena pastinya kita juga di mata Allah itu sama, yang membedakan hanya ya bagaimana keimanan kita gitu kan. Nah mungkin untuk menutup
kegiatan kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Oh ya Kak, boleh izin foto bersama dulu ya Kak Sela bareng teman-teman nih. Oh ya. Buat teman-teman boleh on cam dulu ya. Kita mau juga. Teman-teman silakan boleh on kamera. Untuk teman-teman panitia boleh dibantu ya untuk nge-screenshot biar terambil gambarnya. Oke, saya hitung ya teman-teman. Slide yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Semoga dimudahkan puasa hari ini dan dimudahkan juga untuk ibadah-ibadah pelengkapnya. Dari saya pribadi memohon maaf apabila dalam menemani teman-teman untuk diskusi pada hari ini banyak kesalahan baik dari perbuatan maupun perkataan. Bagi teman-teman yang belum absensi, belum mengisi presensi, boleh diklik linknya dan isi presensi di situ ya teman-teman. Sekali lagi, Masya Allah Dek, gemes banget. Ya, mungkin cukup sekian dari saya dan dari kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Sela dan teman-teman peserta. Semoga kegiatan hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menjadi amal kebaikan untuk kita. Dari kami memohon maaf apabila dalam memberikan fasilitas terdapat kekurangan. Ya, saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dek Naura. Terus banget. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan aktivitas lainnya, boleh meninggalkan room.